Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi Riri. wabarakatuh. Ibu Mira. Bu Mira, aduh mirip sih. Mirip apanya ya? Mirip ya, apa ya? Nama-nama Sunda lah gitu ya. Iya, Nama-nama benar. Indonesia pada umumnya Iya, gitu ya. baik, benar-benar. Apa kabar Bu Mira hari ini? Alhamdulillah luar biasa, meskipun agak peluk sedikit Ya, Bapak. kelihatan ya, kedengaran dari suaranya Bu. Iya. Seperti itu ya. Baiknya memang gak usah minum es dulu Bu. Tapi hobi Pak gimana ya? Malam-malam harus beli teh manis. Aduh. Baik Bu. Iya. Jadi kan hari ini sesuai dengan rencana kan Ibu mau melaksanakan coaching nih Siap. dengan Pak Irman ya, kalau nggak salah ya. Sama Bapak Haji Budi. Ah, dengan Pak Budi ya? Iya. Oke, baik. Nah, sebetulnya yang ingin saya tanyakan adalah mengenai perencanaan coaching tersebut, Ya. Bu. Begitu. Baik. Yang sudah Ibu siapkan kira-kira apa tujuan coaching hari ini? Nah, baik ya. Jadi Yang saya akan Ibu tekankan. siap. Kan? Untuk hari ini saya ingin melatih 3 kompetensi dasar coaching saya ya. Pertama terkait fokus ya atau kehadiran penuh ya. Karena menurut saya itu tidak mudah ya, apalagi kalau kita tidak meniatkan hati untuk mendengarkan teman kita itu. Harus meneguhkan hati. Nah, betul. Yang kedua mungkin pertanyaan berbobot begitu ya, karena untuk menghasilkan pertanyaan yang berbobot pastinya ya kita harus menyimak cerita coach kita itu. Jadi 2 kompetensi itu yang ingin saya latih untuk hari ini. Baik. Kalau begitu apa saja Bu kira-kira yang akan Ibu kembangkan pada coaching? Yang pastinya adalah penyusunan bahasa begitu ya, sehingga menghasilkan pertanyaan berbobot. Yang dimana tadi sudah saya katakan bahwasanya pertanyaan berbobot itu akan lahir ketika kita memang fokus dan ikhlas menyimak cerita coaching kita. Baik, Seperti luar itu. biasa. Semoga sukses Bu ya. Ya. Nanti coachingnya saya akan menyimak juga. Siap. Nanti di akhir akan merefleksikan apa yang Ibu coachingkan terhadap coaching. Baik Bapak. Terima kasih Bu. Mangga, Siap. silakan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Budi. Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Budi? Alhamdulillah baik Bu. Oke ya, sudah makan pastinya ya. Oh, sangat. Udah 1 sampai 100 semangatnya berapa Pak Budi? Wah, sekarang 95 Bu. Oke ya. Oh iya, kemarin kan kita sudah ngobrol ya, bahwasanya Iya, hari ini Bu, kita iya, Bu. mau melakukan pertemuan ya untuk mendiskusikan sesuatu. Kira-kira apa sih yang mau didiskusikan sama Bapak? Gini Bu, saya teh kemarin teh agak kebingungan. Kemarin kan saya ikut pelatihan. Pelatihan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini teh saya teh bingung bagaimana melaksanakan ini karena memang saya melihat bahwa ini ketika pelatihan itu memang seperti mudah gitu ya. Tapi sekarang ketika saya akan membuat atau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya kebingungan ini Bu. Gini, Bu. Itu, Bu. Kebingungan ya. Menurut Bapak kira-kira apa sih faktor apa yang membuat akhirnya Bapak bingung setelah pelatihan ini? Pertama gini Bu, jadi kan di dalam pembelajaran diferensiasi itu kita harus tahu ya gaya belajar siswa itu seperti apa, gitu kan ya, minat siswa itu seperti apa, terus kebutuhan siswa seperti apa. Nah, barulah kita nanti kan harus menyusun ya yang disebut dengan modul ajar atau RPP. Nah, ini yang jadi kebingungan saya adalah bagaimana ya caranya kita mengetahui minat anak itu seperti apa, murid itu seperti apa, gaya belajar seperti itu yang membuat saya bingung Bu sekarang ini Bu. Karena kalau saya lihat bahwa keberhasilan dari pembelajaran berdiferensiasi ini ada ya kuncinya dari situ, kita tahu hal yang gaya belajar siswa itu seperti apa, minat siswa seperti apa, dan kebutuhan siswa seperti apa. Itu Bu mungkin Bu. Oke, baik ya. Jadi Bapak merasa kebingungan karena belum mengetahui ya bagaimana cara kita mengetahui atau menganalisa minat belajar anak dan lain sebagainya, begitu ya. Bapak, bagaimana cara Bapak menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan kekuatan yang ada pada diri Bapak? Jadi kemarin saya coba-coba membaca Bu ya, membaca beberapa referensi terkait ini.
ya kan, ada beberapa referensi baik di perpustakaan, kemarin itu baik juga saya searching di internet. Memang ternyata ya apa yang saya pikirkan itu ya memang tidak sesulit sih, tidak sesulit apa yang saya bayangkan. Ya, jadi nanti saya akan mencoba dari hasil yang saya baca itu, saya mencoba untuk membuat sebuah assessment diagnostik yang sederhana mungkin ya, sehingga nanti ketika saya menyusun rencana pembelajaran dan nanti diimplementasikan di kelas itu bisa menjadi lebih mudah gitu Bu. Jadi, nanti saya kemarin udah mencoba searching gimana sih caranya membuat assessment itu, artinya bagaimana cara mencari supaya 3 hal tadi itu, gaya belajar siswa seperti apa, minat siswa seperti apa, dan juga kebutuhan siswa itu bisa saya dapatkan informasi ini gitu. Mungkin itu Bu. Baik ya. Nah, dari segi pengamatan Bapak ya, antara skala 1 sampai 10 ya, seberapa yakin Bapak bisa menyelesaikan masalah terkait kebingungan cara mencari solusi tadi Pak ya? Saya sangat yakin Bu. Sangat yakin, Saya sangat yakin, sangat bisa itu sangat ya. bisa Karena ya. dalam keyakinan saya itu kalau kita bisa belajar mencari informasi, ya kenapa tidak? Saya sangat yakin bisa. Mungkin di levelnya kalau diikut level 1 sampai 10, saya yakin sampai 9 atau 10. Wah, 9 atau 10 ya. Luar biasa. Berikutnya, rencananya akan diimplementasikan dalam bentuk apa rencana tersebut? Jadi nanti saya setelah membaca referensi itu, maka saya akan membuat semacam ya, ada 2 hal Bu ya. Pertama, saya akan membuat semacam pertanyaan pemantik ya, yang di mana nanti pertanyaan pemantik itu bisa mengklasifikasikan kebutuhan belajar siswa, minat siswa, juga gaya belajar siswa, juga dengan beberapa games mungkin, games yang bisa mendapatkan informasi terkait dengan gaya belajar minat siswa itu mungkin Bu. Itu yang saya dapatkan kemarin saya baca itu Bu. Ya. Nah, dari rencana yang sudah Bapak susun ini, kira-kira ada gak orang terdekat yang bisa mendukung Bapak untuk terwujudnya rencana ini? Ada Bu. Siapa itu? Kemarin saya udah diskusi juga dengan bagian kurikulum, staf kurikulum. Kemarin saya udah diskusi tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, dan dia juga tertarik. Dan insya Allah kami nanti akan berkolaborasi dengan dia dalam waktu dekat ini. Artinya berkolaborasi begini Bu, jadi saya juga tidak ingin benar sendiri ya, maka saya ingin mengajak dia nanti ikut ke kelas, melihat bagaimana sih pembelajaran diferensiasi dilaksanakan, dan nanti saya ingin juga masukan dari dia Bu, bagaimana nanti apa yang saya cari informasi ini nanti bisa betul-betul sesuai lah, yang intinya nanti bahwa siswa itu betul-betul nanti terlayani dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Baik ya. Kalau menurut Bapak nih ya, kondisi ideal seperti apa yang Bapak ingin wujudkan, yang disebut dengan siswa mampu melaksanakan atau mampu belajar dengan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi? Idealnya seperti apa Pak? Idealnya siswa itu bisa senang dalam belajar Bu. Jadi senang dalam belajar, aktif dalam belajar. Kadang-kadang kan kita di kelas juga suka ini ya, ada beberapa siswa yang kadang sibuk dengan main HP atau sibuk dengan diri sendirinya. Jadi saya ingin dalam suasana kelas itu nanti semuanya ikut aktif ya, ikut aktif berpartisipasi dalam pembelajaran saya. Jadi saya ingin bagaimana dengan pembelajaran berdiferensiasi ini siswa lebih senang gitu ya, lebih gembira gitu, lebih gembira karena usaha kita atau usaha saya itu menghadirkan pembelajaran yang sesuai dengan bakat, minat, ya kan, gaya belajar mereka. Jadi saya ingin sekali lagi bahwa di kelas itu menjadi suasana yang menyenangkan gitu Bu. Ya, dari berbagai rencana dan juga tujuan yang ideal yang ingin dicapai itu sudah sangat tergambar. Nah, kalau dari segi waktu, kira-kira kapankah rencana tersebut bisa direalisasikan, baik dalam jangka waktu dekat maupun jangka waktu panjang? Berapa lama tuh Pak? Saya udah membuat RPP, udah mencoba dan membuat RPP juga, tapi memang ada beberapa hal yang harus saya perbaiki terkait dengan asesmen. Mungkin dalam waktu minggu ini saya akan melaksanakan ini. Jadi nanti dalam 2 minggu udah ada evaluasi ya, mungkin ya setelah ada evaluasi mungkin ada perbaikan. Mungkin dalam waktu dekat seminggu ini Bu, saya akan laksanakan. Oh, 1 minggu ya. Baiklah kalau begitu, coba sepertinya Bapak sudah bisa
mendapatkan sesuatu ya dari hasil obrolan kita. Apa yang Bapak dapatkan dari hasil obrolan Jadi kita? saya mendapatkan bahwa ternyata memang pembelajaran berdiferensiasi ini tidak sesulit ya sebetulnya. Cuman bayangan awal saya itu terkait dengan bagaimana membuat asesmen awal, ya kan, yang tadinya bayangan yang kejelimet, ternyata setelah saya tadi bereksplor ya, mencari informasi di perpustakaan melalui internet, ternyata saya mendapatkan hal-hal ternyata tidak sesulit yang saya bayangkan. Mudah-mudahan dari situ pembelajaran berdiferensiasi bisa lancar saya laksanakan. Oke ya. Wah, kalau begitu saya akan tunggu ya kabarnya minggu Siap, depan. Ibu. Semoga rencana yang sudah Bapak susun dengan rekan yang tadi sudah memungkinkan untuk mendukung itu juga terlaksana dengan baik. Saya tunggu kabarnya minggu depan. Siap, Ibu. Oke, semoga apa yang kita obrolan kita hari ini bermanfaat ya. Terima kasih Ibu udah dengerin saya ngobrol. Mudah-mudahan ada perbaikan lebih baik lagi. Ya, amin. Terima kasih. Terima kasih, Mangga, Bu. Pak. Assalamualaikum. Ya. Baik, Bu Mira, luar biasa sekali tadi saya menyimak dengan seksama, saya menyimak dengan mendengarkan yang baik, kemudian juga dengan hati yang ya pokoknya dengan keteguhan hati saya luar biasa ya. Jadi Bu Mira bisa mengajak Koci masuk ke dalam apa yang ingin dia sampaikan, kemudian juga tadi akhirnya Pak Budi juga bisa menemukan apa solusi yang didapat dari permasalahan yang dia hadapi seperti itu. Nah, baik, sebelum ke hal yang lain yang ingin saya bahas dengan Bu Mira, kalau menurut Bu Mira dari tadi Bu Mira melakukan coaching terhadap Pak Budi, kira-kira kalau Bu Mira menilai diri sendiri, Siap. Ya. seberapa nilai Bu Mira sendiri terhadap kompetensi yang tadi Bu Mira usahakan terhadap Pak Budi? Sepertinya masih 80 Bapak ya. Saya sih pengennya tadi tuh di awal pengennya 90 atau 100 ya. Kalau 90 atau 100 itu kan berarti kesalahan atau kekurangannya tidak banyak. Tapi yang saya rasakan sepertinya tidak sampai ke angka sana ya. Karena alur tirtanya kadang lupa atau jadi seolah mengulang kembali pertanyaan yang sudah ditanyakan, sehingga saya merasa takut sebenarnya membuat coach saya tidak nyaman. Tetapi sejauh ini alhamdulillah coach saya menjawab dengan lancar begitu ya, tanpa kebingungan, mungkin karena sayanya sendiri yang merasa kebingungan seperti itu. Jadi memang saya rasa belum maksimal ya, dari 1 sampai 100 ya saya ada di angka 80 tadi ya, 80 seperti itu. Baik Bu, tadi Ibu merasa belum maksimal. Kira-kira mengapa Ibu menilai bahwa Ibu belum maksimal? Selain tadi karena menurut Ibu katanya alur tirtanya agak mengambang. Barangkali ada hal lain? Ada sih Pak ya. Sebenarnya dari segi pengalaman juga Pak ya, beliau kan juga sebenarnya kan orang yang sangat berpengalaman, sedangkan saya merasa minder di sini, sehingga rasa itu terbawa saat tadi proses coaching tadi itu, sehingga akhirnya membuat saya tidak maksimal seperti itu. Rasa minder saya sendiri yang akhirnya membuat saya tidak bisa maksimal seperti itu. Ya itu kan penilaian Ibu ya, begitu ya. Tapi kalau yang menurut saya, yang saya amati adalah tadi kan intinya Pak Budi sebagai coach itu bercerita tentang masalah yang dihadapi mengenai pembelajaran berdiferensiasi begitu ya. Tapi pada dasarnya kalau menurut saya tadi kalau saya ingin menyampaikan pengamatan saya begitu ya, sebetulnya Ibu Mira itu sudah memberikan usaha yang baik begitu kan ya, menurut saya sudah good effort gitu untuk menggali koci, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan pemantik yang tepat gitu ya, sehingga koci itu mampu menceritakan hal-hal yang mungkin belum terbersit sebetulnya di awalnya belum, tetapi ketika Bu Mira menanyakan pertanyaan yang seperti itu, akhirnya muncul baik ide atau gagasan ataupun rencana-rencana ke depan yang akan dilaksanakan begitu ya. Terus juga tadi dari kompetensi itu yang 3 yang saya dapatkan sebetulnya sudah include semuanya Bu, tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, pertanyaan berbobot, sebetulnya sudah ada di dalam diri Ibu pada saat coaching. Namun demikian tadi yang Ibu sampaikan, bahwasanya jangan terlalu puas terhadap hasil yang saya sampaikan barusan, karena tadi Ibu juga bilang
bahwa hal yang seperti ini, coaching seperti ini akan lebih baik jika memang berpengalaman. Iya, betul. Artinya bahwa harus sering, Sering, begitu betul. ya, harus ada jam terbang yang sering lagi sehingga memberikan coaching itu akan lebih mengalir gitu, tanpa kita harus terbebani apakah ini sudah masuk tirta, rasa dan sebagainya. Begitu, Bu. Betul. Sementara itu Bu yang ingin saya sampaikan, luar biasa Ibu tadi sebagai coach, istimewa buat saya. Terima kasih sudah menjadi coach. Semoga ke depan nanti Ibu bisa merencanakan lagi coaching terhadap teman-teman di sekolah. Begitu ya. Siap, Bapak. Terima kasih juga hasil Iya. observasinya sangat menginspirasi sekali. Baik, terima kasih Bu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.